Ya, terima kasih. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman Sirkus semua. Senang bisa berjumpa kembali di kelas pada malam hari ini. Mungkin dalam suasana Lebaran juga bagi yang merayakan. Ya, kelas hari ini kita akan ditemani oleh seorang pembicara yang berkemuka ya, yang banyak membahas soal Diponegoro. Maka saya juga agak juga apa namanya tadinya apakah akan membahas agama Diponegoro atau ternyata membahas tema yang mungkin apa ya namanya baru ya kalau apa dalam ceramah-ceramah yang sudah ada di publik. Jadi Pak Profesor Peter Carey ya, yang dikenal sebagai sejarawan Diponegoro, yang malam hari ini akan mengangkat tentang tema mengenal prinsip sebab akibat dalam tradisi religius, khususnya dalam Buddhisme begitu ya. Jadi ini adalah eh, seri pertama ya dari Circle Center for Religious Studies. Hmm. Nanti akan dilanjutkan dengan materi-materi yang lain. Jadi kira-kira kalau tidak salah, Mas Dimas kalau nggak salah sempat memberikan ada 14 sesi. Saya nggak tahu apakah ditambah atau dikurangi, tapi kira-kira bisa mencapai 14 sesi. Jadi kira-kira dengan serial ini kita bisa lebih mengenal tentang berbagai agama di dunia, termasuk juga nanti bagaimana perspektif dalam memahami agama. Jadi semacam itu. Ini kira-kira startupnya kita mulai dengan Profesor Peter Carey. Ya, mungkin begitu yang apa namanya sebagai pengantar. Mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Profesor Peter Carey untuk memaparkan pemaparannya tentang apa prinsip sebab akibat. Nanti kemudian kita sebagaimana biasanya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mungkin supaya tidak memanjang waktu, saya berikan waktu dan tempat kepada Profesor Peter Carey. Terima kasih. Monggo, Prof. Ya, terima kasih ya. Jadi berapa banyak menit untuk presentasi? Mungkin sekitar 1 jam lebih ya Mas Dimas. Ya. 1 jam Sekitar, lebih. ya. Ya, Kira-kira nanti supaya ada sesi tanya jawab, Prof. oke. Ya, ya. Saya minta maaf kalau ada sesuatu yang keliru di sini atau sesuatu yang susah dimengerti atau sesuatu yang sebenarnya tidak terdengar enak ya di telinga. Ya. Jadi ini adalah salah satu pandangan yang boleh dikatakan agak pribadi ya, a private and personal individual view of how karma works in my own case, and di dalam ranah dari ya tradisi Theravada Buddhis ya, yang saya ikuti sejak 1986 ya. Jadi mengenai prinsip sebab akibat dalam tradisi religius, dan ini akan menjadi salah satu siri ya, ada mungkin 13 sampai 14 kontribusi, dan saya sangat penasaran untuk ya mengikuti ya. Dan ini adalah salah satu pandangan saja ya, itu bukan sesuatu yang pasti benar. Seperti Sang Buddha bilang, tidak percaya 50% dari apa yang saya memberitahu, supaya Anda sekalian bisa betul-betul mengkunyah seperti dan bisa menguji apa yang saya memberi tahu di dalam pengalaman diri sendiri ya, seperti seorang empu emas yang sedang ya dengan lidah, dengan ya seimbang bagaimana kualitas dari metal, dari logam mulia yang sedang ya dibahas dan diuji coba. Jadi ini silakan diuji coba ya. Jadi kita ke slide pertama ya. Jadi the law of cause and effect. Slide pertama sudah dilihatkan. Ya. Jadi slide pertama
dulu ya, slide berikutnya. Jadi karma, the law of cause and effect, is complex and everything is interrelated. Jadi ini sesuatu yang sangat berliku-liku, sangat ada kompleksitas, semua terkait, seperti ada di paling kiri ada eternal knot, ya, semua terikat, dan di tengah adalah semacam prayer wheel, ya, yang diputar-putar, dan di atas prayer wheel ada the eternal knot, ya, untuk memberi berkah dan untuk memperingati orang mengenai keterlibatan semua di dalam salah satu sistem yang utuh, ya. Dan di paling kanan ada salah satu bagian dari kayu, ya. Dan kita bisa lihat di sini gelombang dari kayu, gelombang dari bertahun-tahun menjadi salah satu ya, pohon yang tumbuh dewasa, dan bagaimana semua saling terkait, ya. Dan menurut Sang Buddha, seumpamanya kita mau tahu bagaimana karma yang sebenarnya, kita bisa menjadi gila, ya, sebab ini begitu rumit dan begitu berlapis-lapis, bahwa ya tidak seperti kita membuat sesuatu lantas ada imbalan langsung. Sesuatu yang bisa terjadi bisa ambil salah satu bentuk yang memberi ya, pelajaran, yang memberi kesempatan dan memberi membuka pintu baru, ya. Saya mungkin akan cerita sedikit personal apa yang terjadi kepada saya, dan ini bisa diuji coba dengan yang diskusi nanti, ya. Jadi next slide, ya. Ini Sang Buddha di Sanat, ya. It's so complex that the Buddha said you'd go mad if you really want to know the law of cause and effect, ya. Dan salah satu inti dari pelajaran Buddhis adalah bahwa kita adalah pewaris dari karma kita. Kita adalah the heirs of our karma. Semua terbentuk dari karma yang kita buat, tapi kita tidak membuat karma sendiri, ya. Jadi itu ada sesuatu yang ada ya lapis yang melampaui cara personal, ya. Jadi next slide. Jadi kalau kita lihat karma, ya, mungkin kita bisa melacak ada empat loka, empat levels, empat lapis, bagaimana kita bernavigasi karma di dalam hidup kita sendiri, ya. Ada personal karma, ya, ada karma pribadi, ya. Itu terkait dengan pikiran, ucapan dan tindakan kita, ya, masing-masing, ya. Juga kita mengalami satu karma dari mungkin keluarga kita, ya. Semua punya keluarga, mungkin keluarga mendukung atau keluarga berantakan atau keluarga yang punya satu warisan yang cukup kelam, ya. Kita lihat di sini ada orang yang terkemuka sekali seperti Mahatma Gandhi, tapi putranya menjadi seorang pemabok, ya. Jadi walaupun kita punya seorang ayah atau seorang ya, anggota keluarga yang panutan, tidak menjamin bahwa generasi berikutnya akan mengalami
salah satu situasi yang nyaman dan mulia juga. Ya. Jadi we have our personal karma. Jadi seumpamanya saya datang ke sini terlambat, saya mabok, tidak bisa bicara dengan terang, saya akan membuat satu suasana yang tidak nyaman bagi orang yang hadir, yang dengan jerih payah datang agak awal dari kantor untuk bisa dengarkan ini atau ya meluangkan waktu. Ya, jadi setiap detik kita membuat salah satu karma, ya, salah satu kesan, salah satu dampak, ya, dari kita sendiri. Dan untuk keluarga bisa mendukung atau keluarga bisa netral atau keluarga bisa menghalangi, ya. Dan ya saya punya karma sendiri waktu masih muda sekali, waktu masih mahasiswa saya membuat terminasi dari salah satu pregnancy dari istri pertama saya, dan pada akhirnya ada dampak dari karma di dalam salah satu kelahiran dari anak kedua saya yang punya salah satu keistimewaan sebab dia adalah Down's child, ya. Tapi membutuhkan perawatan khusus, membutuhkan pendidikan khusus, dan pada akhirnya meninggal muda, 25 tahun. Ya. Boleh dikatakan bahwa ini satu hukuman karma, tapi juga bisa dilihat dari segi positif bahwa ini membuka satu pintu dalam hidup saya mengenai apa sebenarnya arti dari disability, ya. Arti dari disability membuka pintu yang ada undangan bagi saya untuk mendirikan salah satu yayasan untuk banyak orang, ya, 36,000 orang yang kena ranjau di Kamboja dan 56,000 warga Kamboja yang kena dampak dari polio, ya. Jadi it's not A plus B equals C, ya. It's a very complex process, dan walaupun kita bertindak yang kurang bijak, ada satu sistem di dalam hukuman karma yang bisa ya membuat salah satu tafsiran, salah satu cara untuk mengimbangi respons yang sebenarnya bukan hanya negatif, ya, bisa juga positif. So we have personal karma and we have family karma, ya. Dan juga kita mungkin punya karma dari golongan kita atau community kita, ya. Istri saya orang Hokkien, ya. Saya punya banyak teman Yahudi di Oxford dulu, ya. Mereka adalah bagian dari salah satu komunitas yang khusus, ya. Jadi mereka mengalami tantangan dan situasi yang mungkin seumpamanya kita adalah anggota dari satu komunitas yang lebih luas, tidak akan mengalami yang demikian. Ya. Dan yang keempat, kita punya proximate karma. Ya. Proximate karma adalah bahwa kita mengalami, kita hidup di dalam satu shmitot, ya, satu epoch, satu era, ya. Satu era yang khusus, ya. Kita hidup di bumi manusia, ya. Setiap detik kita sedang duduk di sini malam ini, bola dari bumi manusia sedang bergerak 800 km per detik, ya. Jadi nothing is fixed, nothing is unmovable, ya. Semua di dalam flux, ya. Sebenarnya bumi manusia ini pernah mengalami 5 extinction events, ya. Extinction event yang paling terakhir adalah 60 juta tahun yang lalu waktu dinosaurus musnah, dan sebenarnya di dalam
hitungan detik, hitungan tidak lama, 75% dari semua yang tumbuh di atas bumi manusia ini musnah. Ya. Itu adalah waktu ada meteor yang besar yang berdampak di Gulf of Mexico. Ya. Dan situasi membuat bahwa atmosfer menjadi keruh, tidak ada sinar matahari, dan ini membuat bahwa satu reset button ya untuk manusia, ya untuk yang hidup di bumi manusia ini. Dan ada banyak yang menduga bahwa kita sedang mengalami extinction event ke-6 ya dengan global warming ya. Dan kita juga proximate karma, kita hidup di dalam mungkin lebih dekat daripada epoch ya. Kita hidup di dalam satu era ya. Saya sendiri tidak punya paman ya. Semua paman saya tewas waktu Perang Dunia Kedua. Salah satu adalah perwira Angkatan Laut Inggris yang tenggelam atau tewas di dalam serangan kepada Dieppe pada Agustus 42. Dan yang lain hanya 19 tahun tewas sebagai pilot pesawat tempur Spitfire di atas Prancis pada bulan April 40 ya 1940. Jadi saya tumbuh besar di dalam salah satu keluarga yang kena dampak. Itu bukan diri sendiri yang salah, tapi mereka ditakdir hidup di dalam satu era yang penuh gejolak ya. Ayah saya sendiri harus jalan 350 km dari Myanmar sampai Burma sampai ke Bangladesh ya, untuk menghindar dari tentara dari Nippon. Dan waktu dia sedang dalam 3 minggu jalan 350 km itu melalui Pigu dan Arakanyoma ya, di atas gunung yang padat dengan alas yang penuh dengan mosquito malaria. Dia kena malaria tropis. Dan pada akhirnya dia meninggal muda, 60 tahun, dari dampak dari apa yang dia mengalami waktu perang. Ya. Jadi dari malaria tropis ada dampak kepada dia punya jantung. Ya. Jadi we live in an epoch, yeah? And we live in an era, historical period. And we experience proximate karma. Ya. 65, 98, apa yang akan terjadi tahun ini 25, tidak mungkin bisa terjadi di Oxford ya, atau di Inggris. Ya. Setiap negara punya karma sendiri. Dan kita tertakdir lahir di dalam satu negara, dan negara sendiri punya karma. Ya. Karma yang cukup kelam sekali dari kolonialisme Belanda yang sejak Perang Jawa 25 sampai 30 dan berjalan sampai semua gejolak dari zaman pendudukan Jepang 36 bulan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Ya. Jadi ini adalah realitas dari orang Indonesia akan mengalami satu proximate karma lain dengan orang Eropa. Orang Amerika mungkin akan mengalami satu proximate karma yang lain juga. Ya. Dan mungkin ini berakar kepada cara yang kurang bijak di mana orang Amerika menduduki kontinen dari Amerika Utara. Ya. Dekat Oxford ada satu kota kecil yang mungil yang sangat indah sekali, namanya Whitney. Ya. Whitney, industri yang utama dari Whitney adalah selimut. Ya. Selimut dibuat dari wool, ya, wool
adalah dari biri-biri yang banyak terdapat di Cotswolds, ya, di utara dari Oxford. Jadi Whitney menjadi salah satu produksi yang paling penting di abad 17 dan akhir abad 16 dari kain wool dan selimut, ya. Dan selimut diekspor kepada the New World, ya. Ada 13 koloni di Amerika Utara, 13 koloni yang mulai di New England, dan salah satu cara untuk membabat habis orang penduduk asli di Amerika Utara adalah untuk mengekspor kain selimut dari Whitney yang terkontaminasi dengan virus dari cacar, ya, smallpox, ya, supaya orang yang menerima sebagai hadiah bisa cepat musnah, ya. Mungkin kita bisa pikir, well, this happened 300 years ago. What's it got to do with us? Ya. Tapi sebenarnya di dalam arus dari karma tidak ada yang dilupakan, dan kita di dalam hidup ini baru mengalami COVID, ya. Mungkin ada salah satu kejadian yang jauh lebih ganas daripada COVID, dan orang yang adalah ahli waris dari salah satu cara untuk menduduki atau berkembang biak di Amerika Utara akan mengalami satu karma yang lama, ya. So you can never be free of karma. Next slide. As a rule of thumb, there are 3 levels of how we create personal karma in our lives, ya. Jadi ada tiga taraf, ada tiga lapis dari mana kita bisa membuat karma sendiri di dalam hidup sehari-hari kita. Kita bisa pikir sesuatu yang negatif, pikir sesuatu yang positif, ya. Mungkin seperti Jimmy Carter di dalam pemilihan umum, bahwa sesudah Ford 76 dia mengakui bahwa he intended lust in his mind, ya. Dia melihat cewek yang cantik, dia di dalam pikiran dia sendiri punya salah satu intensi, salah satu pikiran, ya. Tapi untuk orang agama Buddha, ya, this is like writing in water, ya. Kita menulis di dalam air, ya. Kita menulis di dalam air, dan sebenarnya kalau thinking tidak berakibatkan salah satu kata dan apalagi salah satu aksi, itu akan cepat hilang. Level kedua adalah we can speak something, ya. This can be compared with writing in sand, ya. Kita bisa menulis dengan kita punya jari di dalam pasir, ya. It's not so swiftly erased as with water. Tidak cepat hilang seperti air. Akan lebih lama, tapi pada akhirnya angin mencuap, dan pada akhirnya apa yang kita tulis di dalam pasir akan musnah, ya. Atau kita bisa membuat satu aksi seperti orang Inggris yang pergi ke New World dengan membawa selimut yang dikontaminasi dengan cacar. Kita bisa membuat salah satu aksi, ya. This can be good or it can be bad, ya. But in the Buddha's teaching, this is like chiseling something in concrete, ya. Kalau pertama kita pikir, kita tulis dalam air. Kedua, kita ucapkan sesuatu, mungkin dengan pedas atau dengan sesuatu yang sangat mensanjung. Ini seperti mengucapkan sesuatu dan tulis di dalam pasir. Atau kita bisa membuat salah satu aksi, ya. Dan aksi itu adalah jauh lebih abadi, ya. It's like chiseling something in concrete. It takes a very long time to disappear, ya.
Jadi ada beberapa levels dari karma dan kita bisa merenungkan itu bahwa tidak semua seimbang, tidak semua sama beratnya. Ya. Next slide. If you want to desist from creating karma at a personal level, then one example is that of the Jains in India. Ya. Agama Jain di India yang tidak bertindak kemana-mana kalau mereka betul-betul ada seperti badui dalam di dalam Jainism. Kalau tidak ada, mereka sendiri tidak membersihkan atau ambil sikap supaya waktu mereka menaruhkan kaki di jalan tidak ada a living being di muka mereka. So they avoid treading on living beings. Hidup adalah dari awal, dari lahir sampai akhir, di ambang pintu akhirat. We're creating karma every day. Creating karma at a personal level. Mungkin kita memusnahkan mosquitoes, kita memusnahkan flies, kita memusnahkan sesuatu atau kemarin ada kobra atau ada ular 3 meter panjang di kompleks saya, satu yang boleh dikatakan cukup membahayakan. Seumpamanya kita membunuh salah satu binatang seperti itu lebih berat daripada kita membunuh binatang yang lebih kecil, seperti mosquito atau fly. Ini salah satu boa constrictor. Boa constrictor. Jadi, example of the Jains. The example of the Jains is that they tell us that basically to be alive is to be creating karma, because every time we take a step, we are killing animals, even though we don't realize it. Next slide. Jadi, ini adalah teman saya, the Venerable Dharma Surya Bumi Mahatera, yang 1943 lahir di Nganjuk dan meninggal di Borromeus di Bandung 2020, tanggal 20 Juni 2020. Seorang yang sangat menarik sekali, sangat luar biasa, orang yang menjadi mahasiswa kedokteran di Petra atau di Erlangga Universitas di Surabaya. Salah satu hari dia sedang pulang ke rumah melalui jalan dari Surabaya dan dia melihat ada huru-hara di ujung jari jalan dan ada segerombolan dari anak muda yang sedang membuat salah satu pelecehan kepada seorang wanita muda Tionghoa. Dia punya kapasitas pencak silat dan dia bisa membuat salah satu situasi di mana putri Tionghoa itu bisa diselamatkan dan bisa dia bilang kepada Dharma Surya Bumi yang saya belum tahu nama kecilnya, tapi dia disuruh mengantar anak itu ke rumah dengan pakai mobil sendiri. Dharma Surya Bumi harus driving. Dia datang ke rumahnya di salah satu tempat Embang Malang atau salah satu villa yang mewah dan ibu terdengar dari apa yang terjadi dan dia mau memberi berkat dan dia juga mau memilih Dharma Surya Bumi sebagai calon suami untuk dia punya putri dan dia ada semacam upacara di rumah dan dia pakai gong dan seperti Ananda cousin dari Sang Buddha bisa membangkitkan dari salah satu suara waktu dia terdengar gong di villa di Embong Malang pada tahun
akhir 50-an, awal 60-an, dia langsung bangun. Yeah? And from that point, he became a samanera in the 1970s. Bhikkhu Jinaraksa yang menjadi guru dan menjadi yang mentadbiskan. Dan pada akhir hidup, dia sudah menjadi, menurut saya, seorang yang sudah tercerah. Saya tahu itu sebab murid beliau di Batu Malang, di tempat dia punya vihara, dia punya penepen, dia punya tempat retreat, tidak mewah sama sekali, cukup terpencil. Cerita kepada saya bahwa sebenarnya Venerable Dhamma Surya Bhumi bisa terhadir di dalam dua tempat sekaligus. Ya. Jadi ada murid di Kalimantan Barat yang bisa melihat dengan terang dan bisa mendengar dari Dhamma Surya Bhumi, dan juga murid yang biasa di Batu Malang atau di Areal Selecta bisa mendengarkan teachings. Ya. Dan waktu dia meninggal pada awal dari 20 Juni 2020, dia mengajak saya satu astral travel. Ya. Jadi dengan Dhamma Surya Bhumi, saya bisa pergi keluar angkasa, bisa lihat semua galaksi kita dari jauh, bisa menyaksikan kesakitan dari bumi manusia dengan warna dari bumi manusia yang gelap dan penuh dengan wungu yang tidak sehat, dan pada akhirnya kembali ke bumi manusia ini dengan Dhamma Surya Bhumi sebagai guide. Ya. Jadi jangan menyepelekan hidup. Ya. Hidup adalah sesuatu yang sangat majemuk sekali, sangat penuh dengan keajaiban, penuh dengan kapasitas. Ya. Jadi the teachings of the Buddha are clear, very simple. Refrain from evil, do good, purify the mind. Ya. Dan jangan membuat jahat, membuat yang baik, dan membersihkan, cucikan hatimu, ya, pikiran dan akhlak. Ya. These are the teachings of the Buddhas. Yeah? There's not just one Buddha, it's not just Sakyamuni Buddha. There are lots of Buddhas in each epoch. Yeah? Dan kapasitas untuk menjadi seorang arahant, the doors of the deathless are open. Draw near all who wish to hear. Yeah? Sudah lama 2000 tahun yang lalu sudah meninggal, tapi masih ada satu rakit untuk bisa ke sisi nunjau di lain sisi, ya? Dari Dharma yang warisan dari Sang Buddha. Ya? Jadi ini adalah realitas dari satu hidup yang penuh kesempatan dan keajaiban. So the next slide is, okay, we purify the mind. Yeah? We will understand that we are cosmic beings living at many levels all at once. Ini adalah satu desain dari tradisi Kabbalah di dalam mistik Yahudi, sangat terperinci sekali. Bagaimana seorang kabbalist sedang lihat seperti saya dengan Dhamma Surya Bhumi di luar Van Allen Belts untuk bisa menikmati kemajemukan dari alam semesta. Yeah? So this is open for everyone. Yeah? Kita bisa membuka, you can membuka the doors of the deathless, you can be able to tidak harus keluar dari pintu depan untuk tahu jalan. I don't have to go out of my front door to know the
to know the universe. I don't have to look out of the window at night to know the path of the stars. Ya, jadi kita bisa menikmati the immensity of the universe. Dan ini adalah satu tradisi, bukan tradisi Yahudi yang saya pernah belajar waktu di Oxford sebagai dosen muda. Dan we can think here of Diponegoro. Ya. Diponegoro adalah ahli waris dari salah satu tradisi kejawen yang sangat hebat sekali. Ya. Orang Jawa punya selalu satu persentuhan dengan dunia alam semesta, punya hati naluri yang sangat tajam. Salah satu cara untuk menggembleng dan menempa pemimpin, dan salah satu persentuhan dengan dunia alam. Dan ini adalah apa yang dibuat oleh Diponegoro, Panepen, di areal timur laut dari Tegarejo, yang dibuat oleh Diponegoro untuk tempat meditasi, di mana dia duduk di atas 8 lingga yoni dalam Dhyani Buddha yang diambil dari Candi Sewu di Kelasan dan menjadi bagian dari dia punya Panepen, ya, sebelum perang. Ya. Tentu saja Belanda meluluh-lantakkan semua, membakar semua. Ini adalah default setting dari kolonialisme Belanda. Tapi ini adalah salah satu realitas dari salah satu tempat yang sangat indah sekali, dengan air dan gelombang, dan dengan penyu, dengan ikan lele, dengan ikan karp, di mana Diponegoro setiap hari bermeditasi. Ya. Dan di ujung dari timur laut dia bisa menikmati Gunung Merapi. Ya. Jadi tradisi Jawa tidak kalah dengan tradisi Yahudi atau tradisi Buddha yang sebenarnya ahli waris di sini sangat kental dengan Vajrayana Buddhism. Ya. Jadi ini adalah salah satu inblick di Javanse Samenleving. Ya. Kita bisa lihat bagaimana orang Jawa yang terkemuka menggembleng dia sendiri. Ya. Dan ada 3 lukisan dari Bick, Johannes Bick, Adrianus Johannes Bick, yang menjadi anggota dari Ranvat Komisi yang menciptakan kebun raya di Bogor dan menjadi salah satu tim yang membuat penelitian mengenai fauna dan flora yang sangat majemuk sekali. Dan salah satu murid bukan dari Bick, tapi dari Payong yang menjadi anggota Ranvat adalah Raden Saleh. Ya. Dan ini adalah Bick di foreground yang melukiskan ini waktu perang, ya, sesudah perang. Tahun 1830 dia pergi menggagas di Tegarejo dan dia membuat sketsa-sketsa sebelum itu diluluh-lantakkan lagi oleh Belanda. Ya. Dan ini adalah salah satu areal yang sangat asri, areal yang sangat luar biasa, areal yang memberi cerminan dari bagaimana hidup waktu Jawa, Pulau Jawa, 75% dari Pulau Jawa adalah alas primer, ya, primary forest, primary jungle. Dan seorang Diponegoro bisa ada persentuhan dengan penyu, dengan ikan, dengan kakatu, dengan burung perkutut, tapi juga dengan macan, dengan di Kali Cincin Guling di ujung perang dengan buaya. Ya. Jadi di mana-mana dia bisa menjadi teman dari binatang buas. Next slide. Dan di dalam 2 kamar yang panas dan menyedihkan di Port Rotterdam, di Makassar, dia belajar tasawuf, dia menjadi guru tasawuf waktu dia kecil di kembang tumbuh besar di Tegarejo di bawah naungan dari dia punya yang buyutnya, Ratu Agung, pentolan dan ujung tombak dari Tarakat Kshatriya di Jogja. Dia digembleng dan dibesarkan di dalam salah satu tradisi mistik Islam. Ya. Kiai Mojo pernah bilang di dalam Babat Diponegoro, Tuhan adalah seorang sufi. Ya. Mistik Islam adalah pelajari tasawuf.
sudah mahir tasawuf, kita sudah mengerti bahwa antara yang hidup dan yang mati tidak ada pisah, ya. Dan di dalam waktu dia sudah dewasa, sudah 25 tahun, sepertiga dari hidup di dalam pengasingan, dia tidak tunggu, dia tidak diam, ya. Dia punya murid, dia mewariskan kepada kita dua catatan yang cukup majemuk sekali mengenai praktek spiritual dia sebagai seorang mistikus Islam, seorang guru tasawuf di dalam pengasingan. Jadi di dalam setiap saat dari hidup dia seperti Rumi pernah bilang, kita punya dua mata air di dalam hidup kita. Satu mata air adalah seperti saya sehari-hari belajar teks-teks Jawa atau lihat gambar atau menyiapkan presentasi ini. Ini adalah salah satu tugas ilmiah, seperti orang Yahudi bilang, Hodian task. Tapi juga kita punya mata air di dalam kita diri sendiri. Dan kalau mata air itu bisa terbuka, air tidak akan menjadi kering. Kalau kita hanya membuka mata air di luar, seperti membuka mata air di pelataran kita, ya, air harus masuk melalui pipa, harus masuk ke dalam rumah tangga melalui pompa air dan melalui salah satu sistem mekanik, ya. Tapi kalau kita membuka di dalam mata air di dalam kita diri sendiri, tidak akan kering, ya. Musim kemarau, kalau kita menjadi Alzheimer's atau Parkinson's atau ya tidak akan kering. Seorang di Ponorogo bisa meninggal penuh kesadaran, ya. Dan penuh kesadaran bahwa dia sudah sadar, dia tidak akan wariskan salah satu kekuatan politik. Dia bilang bahwa tidak ada seorang putra, tidak ada seorang cucu yang bisa saya wariskan, saya punya keris pusaka ageng Bondoyodo. Ini harus ditanam dengan badan saya di pemakaman saya dekat pemakaman dari putra kedua yang mendahului saya di kampung Melayu di Makassar, ya. Jadi ini ya mempelajari ya karma. Kita bisa juga mempelajari contoh-contoh yang tidak terlalu jauh, ya. Dia sendiri di dalam babat dan sepertiga dari babat mengenai pertemuan di Magelang dengan De Kock. Dia sedang duduk di sofa di Magelang, di Keresidenan Lama di Magelang dengan De Kock. Sudah sadar bahwa Jenderal Belanda mau menangkap dia. Dan dia punya Kanjeng Kiai Bondoyodo di sabuk di muka, ya. Dan dia mendebat dengan diri sendiri, bagaimana saya bisa membunuh keris saya bisa membunuh jenderal, tapi bagaimana akan dilihat kelak seorang pangeran, seorang satria mengamuk sebagai begal di jalan, tidak akan terdengar baik, tidak akan ada kesan yang baik. Lebih baik saya ikhlas, saya menerima, ya. Jadi kita bisa mempelajari banyak pelajaran, ya, tidak jauh dari kita sendiri, ya, di dalam ahli waris yang kita sudah diberi oleh nenek moyang, dengan leluhur, dengan panutan, dengan orang pahlawan seperti Ponorogo. Next slide. Jadi, even full enlightenment does not release us from the laws of karma, as long as we continue to inhabit a physical form. Jadi, walaupun kita di Ponorogo tidak punya pencerahan yang utuh seperti Sang Buddha, tapi Sang Buddha sendiri tidak lepas dari hukum karma. Cara dia meninggal sangat menarik sekali. Jadi, walaupun dia pencerahan penuh di bawah pohon Bodhi, dia masih sampai umur 80 tahun waktu dia meninggal. Di antara dua pohon sal trees di Bihar masih ada, dia masih menjadi sosok manusia. Yeah? He inhabited a human body. And that human body exacted a particular law of karma, as we will see. Yeah?
Next slide. Jadi ini adalah parinirvana dari Sang Buddha di Sanat. Ya. Sebenarnya waktu dia meninggal di Sanat, di Bihar, antara dua pohon sal, di salah satu tempat yang betul-betul kosong, melompong, dia hanya punya satu attendant, and he was his cousin. Ya. Sang Buddha adalah seorang bangsawan dari Trah, dari Satria, dari salah satu raja di Nepal, dan dia punya cousin, keponakan Ananda, ya, dan cousin Ananda ya yang mendampingi Sang Buddha waktu ada parinirvana. Dan Ananda bilang kepada Sang Buddha, "Why are you dying here? Why are you dying here? There's nothing here. Yeah, it's in the middle of kosong, melompong. Kita di tengah-tengah alas." Ya. Dan Sang Buddha bilang, "No, I'm dying in the peringgitan of what was once a great istana." Ya. Saya sedang tidak di sembarangan tempat. Dan bagaimana Sang Buddha meninggal? Dia meninggal dari seperti Munir di atas pesawat Garuda, dari diracuni. Ya. Munir diracuni dengan arsenic. Sang Buddha diracuni dengan salah satu makanan yang busuk yang diberi kepada beliau oleh salah satu pengikut namanya Chunda. Ya. Chunda adalah empu. Ya. Dan Chunda memberi kepada Sang Buddha salah satu semur daging babi yang busuk, tidak dengan sengaja, tapi kebetulan. Dan Sang Buddha sebelum meninggal bilang kepada Ananda, jangan balas dendam kepada Chunda. Ya. Dia sama sekali innocent, sama sekali tidak tahu menahu apa yang terjadi. Saya sedang meninggal sebab saya punya 82.000 hidup sebelumnya. Ya. Dan dalam satu hidup, saya menjadi seorang prajurit bertambak yang bisa memusnahkan musuh saya dengan menusuk musuh saya di dalam perutnya. Ya. Dan sekarang karma yang lama it's catching up with me. This is the karma the vonis of the karma that I died from. Yeah. So it's a bit like America, the vonis of the karma of poison blankets. Ya, kita belum tahu apa yang sebenarnya takdir dari salah satu bangsa yang dengan sembrono dan dengan sangat ganas dan sangat mengerikan membabat salah satu wilayah supaya mereka bisa menduduki. Ya. Untuk Sang Buddha, he died a fully enlightened being, but he died in a body, and the body was still subject to karma, even though he was a fully enlightened being. Next slide. And we can think of Angulimala. Angulimala was also an example of a disciple of the Buddha. Yeah? Angulimala means a string of fingers. Yeah? One of the most important figures in the Buddhist Theravada tradition. Dia seorang mahasiswa yang cerdas, begitu cerdas bahwa dia dibully oleh dia punya satu cohort, satu anggota, satu kelas dari dia, dan dia di dalam satu karmically destructive situation, ya, sebab guru dia bilang, seumpamanya kamu mau bergabung lagi dengan kelas saya, kamu ada uji coba, dan uji coba adalah kamu harus mengumpulkan 1,000 jari dari orang yang Anda akan membunuh. Kalau 1,000 jari sudah lengkap, kamu bisa bergabung lagi. Yeah? This is a tale, a story. And the story is that he wanted
one more finger. Hanya tinggal satu jari untuk melengkapi 1000. And he saw he was on a mountaintop, seorang begal di jalan pada waktu itu, and he saw on a mountaintop 2 people coming towards him. Ya, ada 2 orang yang sedang berjalan di atas jalan di bawah Angulimala waktu menjadi begal. Ya. Dari satu sudut datang ibunda, ya, sudah tua. Dari satu sudut lain datang sang Buddha, dan dia masih punya belas kasihan, and he thought, well, I'm not going to kill my mother, ya, tidak akan membunuh saya punya ibunda, ya. I'm going to kill the Buddha, ya. Dan simsalabim seakan ada 1000 telinga, gampang sang Buddha dengan tenang sedang jalan dengan dia punya begging bowl, ya. Gampang saya bisa memusnahkan, bisa menghabisi, bisa ambil salah satu jari dari sang Buddha untuk melengkapi saya punya upaya, saya punya janji dengan guru saya. Dan dia sedang berjalan, dia sedang lari untuk bisa menangkap sang Buddha. Dan sang Buddha punya panca indera ke-6, ke-7, ke-8, dan dia membuat salah satu gelombang dari energy field. Ya. Jadi lebih cepat Angulimala lebih jauh dia dari sang Buddha sebab ada gelombang dari energi yang sedang mengikuti sang Buddha. Dan pada akhirnya dia membuat salah satu yell. Ya, dia membuat salah satu ucapan di dia menurut sang Buddha, dia bilang, he yelled out, stop, berhentilah kamu. Dan sang Buddha berbalik badan, melihat Angulimala, and his reply was, I have stopped. Saya sudah berhenti. I stopped, not only physically, but also karmically. Yeah? Saya sekarang, fully enlightened being, are not creating new karma. Yeah? Sudah saya di kesunyian, ya? Di sunyata, ya? Di tempat yang emptiness. Ya? I'm teaching from emptiness. Dan Angulimala ada seorang yang sedikit seperti orang yang kita membahas lebih dulu, ya, bisa langsung bangkit, ya, bisa langsung mengerti, bisa langsung sadar, ya, dan dia menjadi seorang pengikut dari Sang Buddha, seorang arahant, dan seorang arahant yang punya keistimewaan bahwa dia membuat salah satu Pali chant untuk bisa menghindar bahwa perempuan yang sedang melahirkan adalah mengalami sakit yang sangat keras sekali di dalam melahirkan. So a Pali chant to alleviate the pain of giving birth. Tapi persis seperti Sang Buddha, seperti Mahamoggallana, waktu dia meninggal, karma dari dia sebagai begal pada akhirnya memusnahkan. He was stoned to death, yeah? Because there was a fruiting of that ancient karma, yeah? His past life as a highwayman. Yeah? Jadi kita tidak bisa menafsirkan bagaimana hidup sebelumnya, bagaimana hidup apakah bagus atau jelek, bagaimana ahli waris kita. Yeah? And the Buddha and Angulimala are interesting cases. Yeah? Next slide. So what happens when we get caught in the arus, or the flow of life, and get put into impossible situations? Seperti Hamlet, yeah? The times are out of joint or cursed spite that ever I was called to set them right. Yeah? Jangan terkutuklah zamanku yang saya dipanggil untuk meluruskan jalanmu. Ya?
And it's the same with Diponegoro in the Java War. It's not something that he looked for. It's a particular arus, a particular takdir of his life. Yeah? And we've seen what he did with his life in exile. Tidak murung, tidak tutup buku sebab sudah tidak panglima lagi, tidak bangsawan lagi, tidak putra sulung sultan lagi, tidak punya kekayaan dari keluarga sebelum perang, semua musnah, semua raib. Ya? Tapi dia masih terus bisa menjadi seorang yang dengan membuka mata air di dalam diri sendiri, bisa terus menerus mengalir di dalam bentuk yang lain. Next slide. So how do we maintain our humanity and our moral compass if we don't create even worse karma for ourselves? Gambar yang Anda lihat di sini, mungkin Anda semua tahu siapa ini. Ini adalah arsitek dari Hitler. Namanya Albert Bertolt Speer. Ya? Seorang terpelajar Jerman, seorang terdidik, seorang yang ya seperti Icarus membakar dia punya sayap sebab terlalu dekat dengan matahari. Ya? He hitched his star to Hitler. Ya? Dia menjadi arsitek yang sangat dikagumi oleh Hitler. Hitler sendiri seorang seniman waktu muda. Dia punya, seperti Bung Karno, dia punya ciptaan seni yang sangat majemuk, dan Speer bisa menjawantakan mimpi Hitler di dalam satu wujud fisik dengan Tempelhof atau dengan Berlin yang sudah diciptakan seperti ibu kota baru, ya. Dan dia menjadi ya seorang yang kembang biak, kembang subur, kembang jaya di bawah naungan dari Hitler. Ya. Menarik sebab dia memperkenalkan dia punya ayah, bapa, kepada Hitler pada bulan-bulan terakhir dari perang. Dia dari Heidelberg, dia ajak ayah dia untuk berkenalan atau menjabat tangan dengan Hitler dekat salah satu jembatan yang di atas Neckar yang belum dimusnahkan oleh sekutu. Ya. Dan waktu ayah menghadap dengan Hitler, dia punya salah satu ya seperti hati naluri atau salah satu moral compass dalam diri sendiri yang bisa menebak bagaimana energi dari Hitler, energi yang sangat dark sekali. Dan dia mulai bergetar, ya. Bergetar bahwa dia seperti kami tangan, seperti dia tidak bisa bicara. Waktu dia, Speer merasa bahwa dia membuat untuk dia punya ayah salah satu berkah, salah satu keistimewaan. Tapi ayah bilang kepada Speer, never introduce me to that man again. Ya. Ayah bisa ada moral compass, bisa tahu menau seperti Melania Trump waktu jumpa dengan Putin, seperti kita punya menteri yang buta, David Blunkett yang punya guard dog, dan dia diundang ke Istana Buckingham untuk bertemu dengan Putin, dan waktu Putin mendekati di salah satu baris dari menteri dan orang-orang gede, ya dog, anjing herda yang menjadi guide dog untuk Blunkett menjadi berserk. He just went berserk. Ya. Sebab dia bisa melacak apa sebenarnya di dalam diri seorang begitu busuk seperti seorang Putin atau seorang Hitler, bagaimana ya intinya. Ya. Dan saya punya teman paling baik saya adalah orang Yahudi yang bisa lolos seperti banyak orang sekarang lolos dari Amerika dalam 3 bulan sesudah Hitler naik ke podium sebagai Chancellor, dan dia setiap musim panas pergi ke Ostend
ke satu indekos yang murah di Ostend untuk relax pada musim panas di tahun 30-an, dan orang yang punya lodgemen, orang yang punya indekos, orang yang punya Hotel Jasmine, I don't know what it was, dia punya anjing Herder, dan waktu dia gemar dengar pidato dari Hitler, orang yang punya indekos, dan waktu anjing dengar pidato dari Hitler, es ist 5 Minuten zu 12, es ist 5 Minuten zu 12. Ada semacam mesmerik di dalam lidah dan dalam ucapan dari Hitler. Dia seperti anjing dari Blanket di Istana Buckingham, juga menjadi betul-betul luar biasa, gelisah, luar biasa, tidak nyaman. Yeah? So how do we maintain our humanity, our moral compass, so we don't even create worse karma for ourselves? So for most of us, we live our lives like a lampu teplok. Yeah? Lampu teplok. Dulu saya hidup di banyak desa waktu tahun 70-an, tidak punya listrik, tidak punya lampu teplok. Dan lampu teplok bisa mencerahkan kita punya kamar, juga bisa menjadi sangat kotor sekali. Ya. Bisa menjadi, next slide, ya. Kita bisa menjadi sangat kotor. Ya. Sebab semua asap, semua hitam yang karbon dari wick bisa mengkotori dalam dari gelas dari satu lampu teplok. Dan semua orang yang Anda lihat di sini, terkecuali yang punya garis yang kuning, notabene Speer, adalah sekutu dan orang yang seperti Putin punya foreign minister, atau Peskov yang dia punya spokesman, atau Trump punya orang yang busuk di dalam White House seperti Elon Musk atau seperti Vance, J.D. Vance. Ya. Satu kali mereka akan disejajarkan di sini, ya. Sama dengan Nuremberg. Ya. Akan ada Nuremberg di Amerika. Ya. Dan semua orang ini adalah lampu teplok, kecuali Speer. Speer bilang, saya tanggung jawab di atas semua yang saya lakukan sebagai arsitek dan sebagai menteri dari munisi untuk Hitler. Saya tidak seperti Eichmann di Jerusalem melindungi di bawah I just obeying orders. I wasn't just obeying orders. I should have known. Yeah. After Kristallnacht, I walked to my office across broken glass in Berlin. I saw the huddle masses in the Ostbahn station, and I never asked. When Gauleiter Hank from Upper Silesia came to see me, and he said, "Don't ever ask me about what's going on in Auschwitz," I kept silent. Yeah, and he accepted his guilt. Yeah, that is the beginning of wisdom. He did not die with honor, but he died with dignity. Yeah. And he was one of the very few who admitted. We will see in North America this crowd of criminals who are now in the White House. What happens to them at the end of their lives? We will see the Goerings and the Keitels. We will see the Franke, who was the Gauleiter of Poland. We will see the people who created the concentration camps. We will see the people who deported and broke up families. We will see the 20 million people expelled from America. Yeah, and these people will be in this dock. Next slide. So apart from Speer, all the rest denied their guilt or sheltered under the fiction that they were obeying orders. Yeah. Here is Hess, number 2 to Hitler, who flew his plane to Scotland in 1943 to open negotiations with the Earl of Hamilton. Here is Franke, who
was hung at Nuremberg for his crimes in Poland. Here is Baldo van Schirach, who is the head of the bank, who was invited to Indonesia by Sukarno to become advisor on financial affairs in the early 1950s. And here at the very right is Albert Speer, the only one who admitted truly his guilt. Yeah. So this is a lesson for us in terms of how we navigate our lives and how we operate in the laws of karma. Tidak ada sepele di dalam hidup. Nothing happens by chance. Tidak ada kebetulan di dalam hidup. Semua ada maksud. The mesh of the universe is very fine. The mills of God grind slowly, but they grind exceeding small. Yeah, as these people discovered at Nuremberg, as the German people discovered after the Second World War, as the American people will discover after the flood of Trump. So the path for us is clear. Do good, refrain from evil, purify the mind. Living in this body will never be free from karma, but at least we can refrain from creating additional karma for ourselves. May you be well, and may you be happy, and may you be cosmic beings. Terima kasih. Matur nuwun atas kepanggilane. Ya, terima kasih Profesor Peter Carey, presentasi yang sangat memukau ya. Dan ternyata tadi di dalam presentasi kita juga masih melihat pembahasan mengenai Diponegoro. Jadi jadi memang karmanya Profesor Carey ini tidak bisa lepas dari Diponegoro. Ya kebetulan saya nggak tahu juga ini.